mereka banyak mengalami tekanan hidup, mengalami penderitaan, dan bahkan mendapat penganiayaan. Dan itu rupanya disebabkan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu banyak orang yang tidak suka pada ajaran Kristen, tidak suka kepada Yesus, sehingga siapa yang beragama Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus, ya selamanya akan mendapat tekanan dari orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Nah, sehingga dalam keadaan berat itu, Rasul Petrus hadir memberi penguatan kepada jemaat serta meneguhkan pengharapan mereka di dalam Yesus Kristus. Sebab pengharapan kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya yang bisa membuat mereka bertahan dalam penderitaan dan tekanan hidup. Rasul Petrus di dalam suratnya mengatakan bahwa pengharapan di tengah beratnya pergumulan hidup itu, terutama dalam hal kita mengikuti Yesus Kristus, itu harus kita miliki. Dan kita percaya Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam melihat penderitaan umatnya. Tuhan Yesus ada dan turut merasakan pergumulan umatnya, dan Tuhan peduli. Bahkan Rasul Petrus menguatkan jemaat bahwa janji Tuhan suatu waktu akan membebaskan umatnya yang sedang berada dalam pergumulan hidup. Jadi ini kata-kata penguatan yang Rasul Petrus sampaikan kepada jemaat di Asia Kecil untuk membuat mereka kuat dalam menghadapi pergumulan hidup dan terlebih kuat dalam tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu keluarga yang berduka, saat ini kita betul-betul berduka cita atas terpanggilnya anak kekasih kita, saudara kekasih kita, akrab kami sebut namanya Shirley, yang tentu tidak dipertanyakan lagi, amat sangat kita kasihi dan cintai. Kematian anak kekasih kita bisa dibilang mengagetkan, karena saya mau bilang termasuk ini terjadi dengan tiba-tiba, ya, meskipun memang waktu anak ini mengalami sakit, ya sempat menjalani perawatan di puskesmas dan kemudian dirujuk ke Mamuju sampai akhirnya menghembuskan napas terakhir. Ya, saya tetap mau mengatakan ini terjadi dengan tiba-tiba karena ya memang tidak disangka-sangkakan. Nah, namun kembali, jalan kematian adalah jalan yang harus dilalui oleh semua orang. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan melalui jalan ini. Nah, meskipun cara atau waktunya bisa dibilang berbeda-beda bagi tiap orang. Ya, Demi tahu, misalnya karena sakit sudah lama ya meninggal. Ada juga yang misalnya tiba-tiba karena kecelakaan dan beberapa sebab. Ada yang bahkan tidak sakit, tidak kecelakaan, ya sinawa pakai dek baba, tiba-tiba meninggal. Dan ada juga beberapa seperti yang dialami oleh anak kekasih kita saat ini. Nah, tetapi kita sebagai manusia hanya bisa berpasrah dan menerima semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Sambil seperti firman Tuhan, ya tetap harus punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu berbicara mengenai cara dan waktu kematian seseorang yang berbeda-beda itu, ya tak diketengguni, tentu saat ini banyak di antara kita yang bertanya-tanya. Mbak tahu yang maafkan dia atau bagaimana dengan anak kita yang sudah meninggalkan kita ini. Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati dan benak kita terkait dengan peristiwa kematian anak kita ini. Jadi izinkan saya sedikit menyampaikan atau menjelaskan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita dan terkhusus akan menjadi penghiburan bagi kita sekalian. Pertama, hidup dan mati seseorang itu adalah kehendak atau pengaturan mutlak dari Tuhan. Artinya yang menentukan hidup dan mati seseorang itu hanya Tuhan. Tidak ada manusia yang punya hak mengatur hidup dan mati dirinya, sebab kembali itu adalah hak Tuhan. Sehingga ketika ada manusia yang mau mengatur kehidupan dan matinya, ya tentu itu tidak dikehendaki Tuhan. Nah, namun untuk kondisi kepergian anak kekasih kita Shirley, kita patut bersyukur. Saya ulangi, kita patut bersyukur
Bukan karena anak kita ini meninggalkan kita, bukan. Tapi karena di akhir-akhir hidupnya, ia betul-betul sudah mengakui bahwa apa yang ia lakukan itu adalah hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan sudah disampaikan kepada Tuhan. Sehingga dengan penuh penyesalan ia datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahannya. Dan kita semua yakin, ketika anak kekasih kita menyatakan pengakuannya, tidak usah dipertanyakan. Pasti Tuhan sudah mengampuni anak kekasih ini. Sebab pengampunan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, dan tidak ada kata terlambat. Yang penting kita betul-betul bertobat kepadanya. Ingat, ada sebuah kisah di dalam Alkitab waktu Yesus disalibkan. Di samping kiri kanannya ada dua penjahat. Ya, demi mesa mengolok-olok Tuhan Yesus. Ya, demi juga mesa mengakui kesalahannya. Untuk penjahat yang mengakui kesalahannya, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan satu lagi yang penting, yang membuat manusia selamat itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu karena pengampunan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dan menebus kita di kayu salib. Dan ketika kita mengakui dan menerima bahwa Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya, ya itu adalah keselamatan untuk kita. Nah, sehingga saya mau mengatakan kepada keluarga dan kita semua, jemaat, dan ini menjadi penghiburan bagi kita sekalian, kita harus yakin bahwa anak kekasih kita Shirley sudah bahagia bersama dengan Bapa di sorga. Itu keyakinan iman kita. Nah, tinggal kita yang masih hidup saat ini, yang masih diberi waktu oleh Tuhan, mari kita pergunakan waktu yang diberikan Tuhan selama hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan tidak lupa, seperti firman Tuhan saat ini, kita isi waktu yang diberikan Tuhan ini dengan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Karena ya tidak ada yang menguatkan kita dalam menghadapi berbagai beban pergumulan kalau kita tidak berpengharapan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, semoga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Amin.